Halo, balik lagi di Octopus Channel. Maaf karena saya sibuk, jadi tidak pernah upload dan itu sebenarnya juga tidak terlalu penting. Eh, kita langsung saja, kita mau bahas sebuah raket. Kita udah jarang ke vape ya. Kalau itu kadang-kadang aja kita ngulas vape. Untuk video ini saya mau bahas raket yang kebetulan saya pakai juga buat main. Kebetulan juga udah lama udah saya pakai, jadi review ini berdasarkan pengalaman pemakaian ya. Kalau ngomongin skill, saya juga enggak terlalu skill, jauh dari skill. Power juga medium, intinya biasalah, pemain biasa. Terus sebelumnya tolong buat di subscribe dulu karena kurang 120 subscriber biar jadi 1000. Jadi berkenan ya kalau subscribe. Oke, kalau like terserah. Terus nanti kalau mau sharing-sharing raket yang pakai ini juga boleh di sharing di bawah, biar teman-teman yang lain juga jadi yakin antara mau beli apa enggak mau beli. Oke, langsung saja. Di sini saya punya 3 raket. Ini semuanya apak Tweed 268, Veterlet 75, sama Yet Fusion. Oke, sekedar info, untuk raket kedua ini memang sudah lama, 2 tahun mungkin. Ini jadi wajar kalau ada yang lupas. Saya bahas dulu dari pertama raket saya yang pertama, yaitu Tweed 268. Ini review tentang dari pribadi saya sendiri ya. Sekedar info, ini raketnya spesifikasinya 84, beratnya 84, kurang lebih 2 gram. Balance point-nya 290, kurang lebih 3, flagnya 9, panjangnya 672. Oke, ini termasuk lama ya, ini ya, itu lama. Ini sebenarnya balance point-nya kan 290. Nah, itu masuk ke HTV atau enggak, tapi yang saya rasain itu sedikit enggak, malah ini balance, maksudnya buat setter atau buat yang di depan lah, buat bikin bola. Terus dia belum punya ini seperti yang lain, raket yang lain, grommet yang nyambung, dia juga belum punya. Dia masih biasa ya, jadi getarannya memang getar gitu. Kalau pakai yang lainnya itu tadi tidak terlalu getar. Oke, kita lanjut. Flagnya 9. Ini flagnya 9 itu termasuk lentur sih sebenarnya, cuman karena balance point-nya 290 ya, jadi kayak kerasa kaku. Ini perasaan saya saja sih, feeling saya saja sih. Ya, terus ini grommetnya kayaknya yang masih berapa itu, 7 berapa itu, yang katanya satu lubang rame-rame itu. Lihat dari sini kan dia nyeweng ya, tidak lurus. Oke, terus apa lagi nih? Kalau bahan ini kan, oke, gua bacain ya. Ini tulisannya itu nano carbon high modulus graphite. Harusnya kan karbon, tapi tipe mungkin, masa tipe juga.
Terserah. Ini logonya ada UK, jadi yang kayaknya ini yang lama kan seperti ini. Terus gripnya dia kayaknya di berapa ya, untuk grip saya kurang tahu sih, udah ada ini. Enak juga buat main, buat smash. Tapi saya lebih nyamannya kalau ini waktu defense, lebih enak defense. Kalau nyemes harus powernya memang gede, jadi kalau sering main smash pakai ini otomatis stamina juga ini terforsir ya. Ini walaupun 38 lps tapi saya jarang sampai itu, paling 30 itu udah feeling saya di segitu aja sih. Oke, ini saya pakai 2 tahun nggak ada masalah, cuman lecet-lecet, sering gabrok tapi tetap solid. Ini enak juga sih, enak itu, yakin enak. Temanku yang powernya lebih dari aku bilang ini raketnya enak, dia tukang smash. Oke, kita lanjut ya. Di sini saya beli Fighter Lite. Oke, Fighter Lite ini raketnya lebih ringan bro. Ini beratnya cuma 75, plus minusnya 2, balance pointnya 300. Kalau ini 290, ini balance-nya 300. Sudah pasti ya HTV ya, kerasa banget. Panjangnya sama 672, flagnya sama 9, tensionnya 32. Oke, kita pindah ke Fighter Lite. Nah, untuk Fighter Lite ini enak bro, saya yakin enak. Untuk power yang medium ya, power medium ini enak, jadi ringan tapi head heavy, dan flagnya ini kerasa banget, 9-nya ini kerasa banget, kayak lentur gitu. Karena mungkin ini balance pointnya 300 ya. Kalau yang tadi sebenarnya sama flagnya, tapi karena balance pointnya lebih rendah jadi terasanya kayak kaku gitu. Dan diameter ini dia lebih gede, lingkarnya ini, framenya ini dia sudah pakai ini kayak buat ngereduce vibration, semuanya ada. Nah, ini groundnya udah ini katanya bro, udah yang banyak itu 7 berapa ya, 76 atau 73 ya, kurang tahu. Nah, ini senarnya pasti lurus, kalau masih kecil dia nanti nyeweng kayak gini. Oke, ini ringan, buat nyemes enak, buat main depan juga enak, buat defense juga enak. Ini enak tuh, power medium lebih enak. Nah, ini dia sudah ini pakai logo masih UK, masih yang lama UK, ada UK-nya. Ini saya stop penggunaan karena gabruan sama raket yang lain, sebenarnya cuman meletek ya, tapi saya masih coba pakai. Saya plastik steel itu saya pakai lagi, masih enak sampai akhirnya senari putus. Ya udah disenarin, udah tukang senarin enggak mau, enggak berani gitu. Ini range harga 400-an kayaknya, hampir sama semua ini, 400-an juga. Ini ditariknya bisa 32. Ini saya coba senarnya tapi buat main ponakan aja. Ini 24 fps ya gitulah. Ini enak bro, kelihatan slim. Kalau Anda seneng raket ringan, pengen head heavy, ini salah satu rekomendasi. Flagnya dapat, ini flagnya dapat banget.
Wah, ini enak bro. Oke, karena ini gapruan, terus akhirnya saya beli lagi. Udah ya, nih fitur LED ya. Ininya 6U, kelihatan di sini. 6U G2, ininya G2. Terus ada perbedaan di logo ini, dia ada R-nya kecil, ininya enggak ada sih. Ini R. Ya, ini ada R kecil, ini yang lama ya. R kecil ini biasa. Dari segi sini udah kelihatan sih. Ini dia datar, ini dia cuma sampai sini, habis itu cekung kayak gitu. Oke, habis itu saya beli lagi sama, ini hampir umurnya dua ini hampir sama. Kalau yang satu lagi Head Fusion ini baru mungkin 5 bulan 6 bulan ini. Nah, saya berpindah ke sini ini lumayan penyesuaiannya agak lama. Jadi apa karena ini modelnya stiff ya, kayak gitu. Tapi kita spesifikasi dulu ya awal ya. Dia 5U G2, berarti beratnya 80 kurang lebih 2, balance voice-nya 295, kurang lebih 3, panjangnya sama juga 672. Ini flagnya 8. Kalau 2 ini flagnya 9, ini flagnya 8. Oke, terus sampai 35 lbs sudah. Ini gromat nyambung kayak gini sama ya. Terus lubangnya ini sudah yang banyak, yang 76 atau berapa itu. Terus apa lagi, udah ya. Oke, nah ini ada perbedaan yang jelas pasti di frame. Ini lebih kecil, framenya ini lebih kecil. Ini framenya lebih kecil, sama kayak punya Edwin, hampir sama sih, tapi malah lebih lebar yang Head Fusion. Enggak, hampir sama. Oke, ini lebih pendek tapi agak besar dikit. Kalau yang tweet tadi dia agak lebih panjang tapi lebih ramping kayak gitu. Nah, ini yang sekarang jadi andalan saya, tapi sampai sekarang saya belum menemukan feel yang seperti punya fitur LED. Kalau ini saya udah comfort banget, nyaman banget, enak banget. Kalau yang ini saya kayaknya harus lebih lama lagi sih. Dia medium stiff ya. Nah, itu medium stiff. Terus balance point-nya di bawahnya fitur LED 5. Nah, ini sebenarnya head heavy, cuman head heavy, ini head heavy. Apa karena stiff itu jadi kelihatan gimana ya? Benar kalau diayun sih ya kelihatan, tapi kalau megang kayak gini beda bro. Nah, ini yang jadi pertanyaan, apa karena mungkin power saya yang masih kurang gede, jadi pakai raket-raket yang agak stiff itu jadi enggak enak atau apa. Tapi kalau udah power gede kayaknya enak-enak aja sih. Ya udah kayak gitu. Ini harganya sama juga 400-an. Intinya raket tapak itu recommended bro. Dari yang 3 saya yang pakai ini menurut saya recommended semua. Tinggal kalau masih sering smash kayaknya tweet ini. Kalau mau main depan ya sedikit-sedikit cemas lah, maksudnya buat defense ini enak.
menurutku dari 3 ini lebih milih ini sih, Viterlite 75 dengan power saya loh ya, bukan yang masih medium. Raketnya murah, awet juga ya. Kalau kebetulan gaprok sama raket lain ya itu inilah, tinggal beruntung-beruntungnya aja kalau kayak gitu kasusnya, bukan karena ngentos kok atau apa, asal ndak ditariknya melebihi kekuatannya ya raket loh ya. Misal kalau 32 lbs ya tarik aja 30, jangan dipasin, walaupun ndak ada masalah, tapi takutnya kalau ngentos kok di frame atau di apa dia langsung ketarik, langsung aja. Oke, itulah sedikit review penggunaan dari 3 raket ini. Semua enak, semuanya tinggal kebutuhannya yang mau apa. Tapi yang 3 ini udah pernah saya coba 2 tahun, semuanya enak. Kalau Yeti Fusion Anda bisa pilih Yeti Gear atau Yeti Fusion. Kalau Anda punya power lebih ambil aja Yeti Gear, tapi freebase-nya katanya saya lihat-lihat itu lebih getar daripada Yeti Fusion. Kalau yang Tweed ini saya jarang lihat karena mungkin zaman dulu belum ini ya, belum namanya belum naik, jadi raket apa gitu. Tapi ini kalau ketemu Tweed ini kayaknya buat orang yang setter lah, buat bikin bola itu harusnya dia lebih enak. Nah, kalau yang ini dia setter juga, depan juga, terus kalau nyemes memang harus punya power. Kalau enggak ya paling smash biasa aja sih kayak ini. Tapi buat defense ini paling enak menurut saya. Jadi buat yang teman-teman lain atau punya raket apak yang lain bisa sharing di sini. Yang cari raket juga biar mantep sama pilihannya. Yang punya keluhan juga mungkin sharing juga, kita sama-sama sharing, asal ini ya, intinya buat olahraga. Oke, ini cukup sekian review 3 raket apak Viterlite 75, Tweed 268 sama Yeti Fusion. Oke, kalau ada salah kata mohon maaf, silahkan sharing, silahkan berbagi. Salam sehat, salam badminton, salam apa meneh lagi ya, apa lagi udah ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, share semuanya. Oke, terima kasih.